dia meninggalkan masing-masing anaknya 1 botol susu. Ibu macam apa seperti itu? Jasad Domenicnya ini beku gitu. Dia tuh beku membusuk di dalam selimut yang dililitin sama si Rienya itu. Jangan serius-serius. Gitu kan, Tan? Oke. Oke. Assalamualaikum, halo semuanya. Balik lagi sama aku, Hana di Kasur, kakak-kakak si penelusur. Oke teman-teman, jadi hari ini Hana mau ngomongin kasus tentang seorang ibu yang dia itu menelantarkan anaknya mati kelaparan di dalam sebuah apartemen gitu. Jadi kasus ini itu dia berasal dari Jepang, di mana kasus ini ibunya ini adalah namanya Rie Fuji. Rie Fuji lahir di Suwano, Shimane, Jepang pada tahun 1978. Rie Fuji ini dia memiliki paras yang cantik dan juga cerdas, di mana dia itu bisa dibilang memikat hati para lelaki lah, banyak lah gitu. Saat ia menginjak usia kuliah, ia diterima untuk belajar sastra Inggris di Mount Royal University, Calgary, Alberta, Canada. Di Calgary ini dia menemukan cinta pandangan pertamanya, alias dia ini jatuh cinta lah di negara barunya ini yang bisa terbilang sangat asing ya. Jadi kan dia awalnya itu negaranya di Jepang, terus dia pindah ke Calgary, Canada ini. Nah dia itu bertemu dengan seorang pria yang bernama Peter Brown. Nah si Rie ini tuh jatuh cinta nih sama si Peter, dan di waktu yang bersamaan pula si Peter ini juga jatuh cinta sama si Rie. Jadi mereka ini sama-sama suka lah ya, jadi kayak pacaran lah mereka tuh dari situ. Tanpa sepengetahuan orang tua Rie di kampung halamannya alias di Jepang, si Rie ini mulai tinggal satu rumah dengan Peter Brown, entah mereka menikah atau gimana. Pokoknya mereka itu tinggal satu rumah pada tahun 1998. Pada tahun 1999, Rie memperbarui visa studinya. Jadi dia kalau misal kita perpindahan gitu kan dari Jepang ke Calgary tadi, itu tuh ada yang namanya visa studi, dan itu harus diperpanjang setiap tahunnya. Nah, pada tahun 1999 ini, si Rie itu memperpanjang visa studinya itu. Kali ini dia menggunakan visa studinya itu, dia diperpanjang selama 1 tahun. Jadi seperti yang Hana bilang tadi, kalau semisal pertukaran pelajar atau semisal kita tinggal di negara baru, itu tuh kita butuh visa studi gitu. Nah kalau si Rie ini dia make visanya itu yang 1 tahun. Pada 9 Februari tahun 2000, hubungan Peter dan juga Rie ini membuahkan hasil nih teman-teman. Di tengah hari yang bersalju, Rie melahirkan seorang putra yang bernama Domenic Ryu Brown. Sulit sekali nama orang-orang luar negeri ya. Kelahiran putra pertamanya ini lagi-lagi tidak diceritakan oleh Rie kepada kedua orang tuanya. Jadi si Domenicnya ini lahir, tapi si Rie-nya itu nggak ngasih tahu orang tuanya kalau semisal dia itu habis melahirkan seorang putra. Faktanya sejak 1999 Rie itu ternyata merupakan korban KDRT dari suaminya, nggak bisa dibilang suami sendiri sih, oleh pacarnya sendiri. Pokoknya kan tadi si Peternya ini nih yang tinggal serumah sama dia, itu dia ternyata melakukan KDRT terhadap Rie-nya ini sendiri. Pada saat Peter melakukan KDRT, dia itu terus memukul dan juga menendang si Rie-nya ini. Tapi si Rie-nya ini meyakinkan dirinya dia sendiri kalau semisal dia itu bahagia gitu. Pokoknya seberapa keras si Peternya ini nganiayain dia, KDRT-in dia, si Rie-nya ini selalu mikir kayak nggak apa-apa, gue bahagia. Dan si Rie-nya ini tahu kalau semisal Peter itu sebenarnya cinta gitu sama dia, makanya dia ngelakuin KDRT dan penganiayaan segala macam itu. Padahal kalau semisal secara kekeluargaan gitu ya, bahkan kalau kita pacaran monyet aja nih ya teman-teman, kita disakitin hatinya aja sakit banget, apalagi ini disakitin fisik, apalagi anaknya udah ada 1 nih kan, disakitin fisik, dipukulin, ditendang. Apakah itu yang dinamakan cinta? Kita nggak ada tahu. Pada 24 Februari 2001, anak kedua mereka lahir nih teman-teman. Dia melahirkan seorang putri yang bernama Gemini. Padahal kalau 24 Februari itu kayaknya Pisces ya teman-teman ya. Tapi kenapa ini dinamainnya Gemini nih?
kita nggak ada yang tahu pikiran Peter dan Rie. Nah, pada tahun ini visanya Rie itu udah kadaluarsa teman-teman. Jadi pas dia udah lahirin anak keduanya mereka nih, si visa studinya Rie-nya ini udah kadaluarsa karena udah lewat dari 1 tahun itu. Tapi si Rie-nya ini tetap nggak pulang gitu ke Jepang. Meskipun dia sudah dicampakkan nih sama si Peter, sama di KDRT-in sama si Peter ini, dia akhirnya terpaksa untuk mengurus 2 bayinya ini sendirian. Jadi dia itu menjadi single parents gitu. Nah, si Rie-nya ini tetap memilih untuk tinggal di Kanada bersama dengan kedua anaknya, yaitu Dominic dan juga Gemini, di penampungan. Selama 3 tahun hubungannya bersama Peter, si Rie itu selalu ngeyakinin diri dia sendiri, walaupun hari-harinya dia itu dipenuhi oleh tangisan, terus juga penuh dengan kesakitan gitu kan. Tapi dia tuh tetap berusaha untuk membuat keluarganya itu bahagia. Di situ dia tetap berusaha untuk menjadi ibu yang baik gitu bagi anak-anaknya. Di akhir Maret tahun 2001, si Rie itu akhirnya bertemu lagi dengan seorang pria yang dia itu cintai selanjutnya, bernama Chris Nowler. Sepintas hidupnya itu mulai membaik nih teman-teman. Terlihatnya tuh kayak dia tuh punya hidup yang better gitu dibanding hidup bersama Peter. Jadi dia itu udah berhasil untuk ngelupain mantannya alias si Peter Brown tadi. Dan dia itu punya uang sendiri untuk pindah ke apartemen yang lebih layak dari penampungannya tadi. Tapi semuanya itu sia-sia ternyata. Meskipun dia sudah bisa menyewa apartemen dan memiliki layanan dinas sosial untuk menjaga anak-anaknya, Rie tetap aja dia tuh nggak betah gitu di apartemennya atau di rumahnya dia. Sama aja nih sama si kejadiannya hubungan dia sama Peter. Si Rie-nya ini adalah tipikal cewek-cewek yang bucin gitu. Dia itu nggak bisa jauh sama pacarnya gitu. Jadi dia kayak pengennya nempel terus nih sama si Chris-nya ini. Karena dia sering meninggalkan anak-anaknya pergi, jadi terjadilah kejadian seperti berikut. Pada April 2001, Rie itu mulai sering meninggalkan kedua bayinya tersebut di apartemennya itu sendirian. Dia sering meninggalkan Dominic dan juga Gemini di apartemennya hanya untuk pergi ke apartemennya Chris. Jadi dia itu ninggalin tuh 2 anak yang masih di bawah umur sekali, ini masih bayi, untuk ke apartemen pacarnya. Apartemen Chris-nya ini sendiri itu jaraknya ada sekitar 5 km dari apartemen yang dia tinggalin. Kadang si Rie-nya ini pergi semalaman gitu, jadi dia nginep di apartemennya Chris dan ninggalin anak-anaknya di apartemennya itu. Jadi dia tuh baru balik keesokan harinya gitu. Misalkan dia pergi hari ini nih, hari Sabtu, terus dia itu baru baliknya itu hari Minggunya. Jadi anak-anaknya itu seharian di rumah tanpa orang tuanya tuh. Dan di situ umur anak-anaknya mereka itu kayak masih sekitar 1 tahun dan satunya lagi kan baru lahir gitu ya. Jadi masih beberapa bulan lah. Pada 3 Mei 2001, Chris mulai pindah apartemen dari apartemennya dia yang biasa ke apartemennya Rie. Jadi dia itu tinggal sementara nih bersama Rie dan anak-anaknya itu untuk beberapa hari. Setelah beberapa hari tersebut, si Chris-nya ini dia pindah ke apartemen baru di Cochrane yang jauhnya itu sampai 37 km dari apartemennya Rie. Nah, semakin jauh aja lah itu kan jarak apartemennya mereka. Nah, jadi setelah kejadian yang lalu-lalu juga si Rie-nya ini kembali meninggalkan Dominic dan Gemini anaknya untuk nyamperin si Chris ke apartemen barunya di Cochrane itu, yang dimana pada tanggal 8 Mei tahun 2001 Rie meninggalkan apartemennya untuk mengunjungi Chris di Cochrane, apartemen Chris yang baru itu yang jaraknya 37 km itu, dan meninggalkan kedua anaknya kembali di apartemennya dia. Dan dia meninggalkan masing-masing anaknya 1 botol susu untuk Dominic yang berusia 15 bulan dan Gemini yang berusia 3 bulan. Dan kalian tahu seberapa lama si Rie-nya ini pergi ke apartemennya Chris di Cochrane tadi? Dia pergi selama 10 hari. Jadi selama 10 harinya itu dia ninggalin kedua anaknya nih yang masih usianya 15 bulan dan 3 bulan. Dan ditinggalinnya itu cuman dengan sebotol susu aja dari masing-masing bayinya itu. Kalian kebayang gak sih kayak, kan kalau semisal bayi, dia tuh sehari aja butuh sekitar 3 atau 4 botol susu kan. Nah ini 10 hari dia cuma ditinggalin 1 botol susu aja. Gimana anak-anaknya itu nggak mati kelaparan coba. Saat Rie kembali pada tanggal 18 Mei 2001, Rie mencium bau menyengat dari apartemennya. Dan di situ Rie juga udah bisa nebak kalau semisal anak-anaknya yang ada di dalam sana ternyata sudah meninggal. Dan di situ posisinya dia
sadar kalau anak-anaknya itu meninggal. Ibu macam apa seperti itu? Jadi si Dominic dan juga Gemininya ini meninggal dalam keadaan kelaparan dan juga dehidrasi. Setelah itu Rie pun mengambil mayat Gemini, di mana itu adalah mayat putrinya yang masih berusia 3 bulan. Setelah itu dia membungkus jasad mayat si Gemininya ini ke dalam kantong plastik dan dia buang ke dalam tong sampah. Dia membuang putrinya sendiri yang berusia 3 bulan tadi ke dalam tong sampah, teman-teman. Buang anak ke tong sampah, buang sampah ke tong sampah, mantan sekalian deh. Nah, kalau semisal putranya ini gimana nih yang namanya Dominic tadi nih? Putranya itu sama dia cuman dibungkus pakai selimut aja, jadi nggak dia apa-apain tuh mayat putranya. Dia hanya membungkusnya ke dalam buntelan selimut, pokoknya dia tutupin lah pakai selimut. 2 hari kemudian setelah si Rie-nya ini mengetahui kalau anaknya itu sudah meninggal, dia kembali ke apartemennya Chris di Cochrane. Ya Allah, dia baru aja dia ngebunuh anaknya, terus dia ke rumah pacarnya nih, ke Cochrane, ninggalin anaknya itu di apartemen membusuk. Pada 24 Mei, 6 hari setelah Rie menemukan jasad para anak-anaknya tersebut, dia itu kembali nih ke apartemennya. Nah, kali ini itu dia nggak sendirian, jadi dia itu bareng bersama Chris. Dan Chrisnya ini memutuskan untuk tinggal di apartemennya Rie untuk beberapa hari. Chrisnya itu menginap di apartemennya Rie sampai tanggal 30 Mei. Jadi si Chrisnya ini menginap selama 6 hari di apartemennya si Rie tersebut tanpa dia itu curiga kemana perginya anak-anaknya Rie. Dan bingung nih sebenarnya si Chrisnya ini pilek apa gimana? Pasti kan kalau semisal mayatnya Dominic cuman dibungkus pakai selimut, harusnya kecium dong ya bau-bau busuknya, apalagi udah beberapa hari gitu di apartemennya itu. Tapi si Chrisnya ini saya kayak sama sekali nggak curiga gitu ada mayat di dalam apartemen itu. Pada 31 Mei, si Rie-nya ini kembali ikut Chris ke Cochrane. Saat Rie masih di Cochrane di apartemennya Chris, pemilik apartemennya Rie yang bernama Pritpal Sandhu mulai kesal gitu. Sebenarnya si Pritpal Sandhu ini udah ngirim ke apartemennya si Rie kayak surat pengusiran gitulah, karena si Rie-nya ini nggak bayar-bayar sewa apartemennya. Jadi surat yang dikirim sama si Pritpal Sandhu ini itu tuh nggak digubris sama si Rie-nya ini, jadi kayak ditelantarin aja gitu suratnya. Karena surat yang dikirimkan oleh Pritpal Sandhu-nya ini nggak digubris nih sama si Rie, akhirnya Pritpal ini masuk ke dalam apartemennya Rie nih. Saat Pritpalnya ini membuka pintu apartemennya si Rie, langsung lah tuh tercium bau busuk yang sangat menyengat. Dan entah mengapa hawa apartemennya Rie-nya itu aneh. Jadi di sana tuh Pritpalnya itu udah merinding gitu. Karena si Pritpalnya ini dia nggak mau cari tahu sendiri apa yang terjadi di dalam apartemennya itu, akhirnya si Pritpalnya ini menelpon polisi. Saat polisi-polisi tersebut datang, si Pritpalnya ini kan bersama dengan para polisi nih. Dia itu akhirnya menemukan jasadnya Dominic yang telah terbalut selimut selama beberapa hari tersebut. Jadi jasad Dominicnya ini beku gitu. Dia tuh beku membusuk di dalam selimut yang dililitin sama si Rie-nya itu. Keesokan harinya si Rie-nya ini mulai ditangkap sama polisi. Jadi setelah dia si Pritpal dan polisinya ini nemuin jasad anaknya si Dominic, dia akhirnya menangkap Rie atas tuduhan pembunuhan. Selama investigasi, Rie-nya ini kooperatif. Jadi setiap apapun yang ditanyakan oleh polisi, dia menjawab dengan jujur gitu. Saat ditanya di mana Gemini si putrinya tersebut, karena kan dia awal punya 2 anak kan. Nah yang ketemu kan cuma si Dominic doang nih. Nah si polisi nanyain si Gemininya ini kemana. Si Rie-nya ini akhirnya jujur kepada polisi kalau putrinya ini sudah dibuang ke tong sampah. Akhirnya Rie dihukum 8 tahun penjara setelah mengaku bersalah atas pembunuhan. Saat diinterogasi dan juga diwawancara, si Rie-nya ini dia tetap tenang gitu, tapi di saat yang bersamaan dia juga rapuh gitu. Setiap kali topik anak-anaknya muncul, jadi setiap si polisinya ini investigasi Rie, dia itu mulai berkaca-kaca gitu setiap nama anaknya itu disebutkan. Pada suatu saat, si Rie-nya ini menelpon pengunjungnya saat itu untuk membawakannya potongan foto Dominic dan juga Gemini anaknya, karena dia itu tidak punya foto mereka. Awalnya pengunjung, polisi, serta sipir penjaranya itu berpikir kalau Rie-nya itu bakal menyesal dan dia itu merindukan anak-anaknya. Tapi ternyata
ternyata mereka itu dibuat merinding sekaligus takut nih saat menyaksikan foto-foto Dominic dan Gemini yang udah diberikan saat pengunjungnya itu disobek oleh Ria sendiri. Jadi dia itu ngesobek foto anak-anaknya yang udah dia minta ke pengunjungnya itu, dia sobek. Terus abis itu dia masukin ke dalam kloset. Sambil dia buang ke kloset atau WC itu foto anak-anaknya tersebut, si Ria-nya itu mengatakan suatu hal nih teman-teman. Ria berkata, mereka sudah meninggal, tidak ada kepentingannya lagi. Setelah pemeriksaan sama polisi dan juga orang-orang ahli di penjaranya tersebut, ternyata Ria-nya itu mengalami depresi, gangguan kepribadian, gangguan kecemasan, dan merasa kesepian. Jadi si Ria-nya ini feeling lonely gitu. Semuanya itu diakibatkan oleh Peter Brown, di mana itu adalah pacar pertamanya di Kanada ini, dan kegelisahannya karena visa studinya dia itu sudah habis gitu. Jadi dia itu kayak banyak pikiran mungkin ya, udah di KDRT-in sama si Peter, terus juga visanya habis, tapi dia harus ngehidupin dua anaknya itu. Jadi dia itu ngerasa kalau semuanya itu kebebanin gitu di pikirannya dia. Hakim pun sampai menyebutkan kalau kasus ini itu tragis banget gitu. Dominic dan Gemini lahir dari ayah yang tidak mau mengurus mereka, serta ibu yang tidak bisa mengurus mereka. Hingga saat ini Ria itu masih hidup, tapi dia itu dipenjara selama 5,5 tahun di Kanada sebelum dideportasi pulang ke Jepang. Jadi bisa kita simpulkan dari kasus ini, kita sebaiknya untuk memikirkan dengan matang ya teman-teman. Sebelum kita memutuskan untuk punya anak, lebih baik tuh orang tua tuh berpikir dulu gitu, apakah sanggup untuk menghidupi kedua anaknya ini, ataukah udah sanggup untuk menjalani rumah tangga yang baik seperti apa gitu. Bisa dibilang Ria-nya ini dia mengalami baby blues ya, kalau misal kalian tahu baby blues, karena dia itu sebenarnya belum siap gitu untuk menjadi seorang orang tua. Apalagi Ria itu bilang juga kalau dia itu nggak laporan gitu ke orang tuanya yang ada di Jepang. Mungkin saat itu juga si Ria-nya ini ngerasa kayak takut, tapi juga dia ya udah terlanjur gitu, udah ngelakuin hal tersebut sama Peter. Jadi sebaiknya mulai dari sekarang nih teman-teman di rumah yang umurnya sudah cukup gitu untuk menikah atau mempunyai anak, lebih baik untuk ya belajar parenting dulu lah, gimana caranya ngedidik anak dengan benar gitu. Karena kalau kita lihat dari sekarang banyak banget kayak kenakalan-kenakalan remaja gitu kan. Tapi menurut Hana sendiri nih ya teman-teman, anak itu memiliki karakter karena hasil didikan dari orang tuanya gitu. Jadi kayak anak lahir kan ya, terus dididik sama orang tuanya gitu. Mungkin ya 50% karakter dari diri kita itu ya hasil didikan orang tua kita, tapi 50% berikutnya itu mungkin dari lingkungan sekitar atau dari pergaulan kita gitu. Jadi kayak semakin dewasa kita semakin bertemu banyak orang gitu kan. Tapi ya tetap aja, semisal anak baru lahir kan cuman ketemunya ya sama keluarganya kan. Jadi sebisa mungkin sebelum menikah atau sebelum punya anak, lebih baik kita belajar parenting dulu gitu. Oke, segitu dulu kasus yang bisa Hana sampaikan hari ini tentang seorang ibu yang menelantarkan kedua anaknya mati kelaparan itu, bernama Rie Fuji. Sampai jumpa di kasur berikutnya, kakak-kakak si penelusur. Dadah semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.